Sebenarnya menurut gua statement pertama tuh nggak salah. Ketika dia masuk statement kedua itu loh, yang dia bilang kalau gunungnya nggak berpindah berarti gimana kuat gitu, tetap harus ada iman. Itu yang jadi intinya lu harus percaya bahwa gunungnya harus berpindah. Iya, itu sebetulnya tidak jadi boleh masalah, tidak. ada pertanyaan besar. Karena kalau lu kan? percaya sebaliknya berarti lu tidak alkitabiah. Karena itu berarti retorika kosakata. Kalau misalnya statementnya itu koheren atau linear dengan perkataan iman besar biji sawi harus dan gunung itu pasti berpindah, maka pohon anggur mesti berbunga, pohon ara mesti berbuah, kambing domba harus ada. Ya. Karena itu perkataan iman. Iya. Betul nggak? Tapi Habakuk mengatakan dengan real bahwa sekalipun keadaan tidak baik, aku akan beria-ria dan memuji Tuhan. Bukankah itu iman? Percaya kepada Tuhan walaupun keadaan tidak baik. Percaya kepada Tuhan walaupun gunung tidak berpindah. Ya. Sekarang gua tanya, mana yang Alkitab? Enggak. Jadi iya dibilang sedih. Maksudnya dalam artian betul sih. Gue juga mencurigai itu bro. Terlalu dini gak sih? Gitu. Terlalu dini gak sih gitu, beliau itu gitu. Tapi udah khotbah di ribuan jemaat, Iya kan, nggak ada yang terlalu dini sih Pak Andrea. Policy tiap gereja memang berbeda. Tapi ya kita juga gak bisa ngomong apa-apa. Untuk memperjelasnya, polisi tiap gereja itu berbeda karena gini, karena ada gereja yang secara standarisasi Iya. khotbah yang boleh naik khotbah itu kan ada yang standarisasinya ketat. Ada Ada yang penting standarisasinya keluarga. Ada yang standarisasinya di bawah standar. Di bawah standar. Ada yang standarisasinya yang penting keluarga. Berarti kalau yang tadi standarisasinya? Ada yang standarnya tinggi. Hanya ke sana. Gue bukan representasi di sana. Dia udah mulai takut nih. Oh tidak, gue tidak takut. Kalau Di sini gue belajar berjaga-jaga. Maaf mengganggu podcastnya, ini adalah selingan. Kami ingin mengingatkan teman-teman bahwa kami butuh support teman-teman semua. Ngemis. Karena kan seperti kan teman-teman tahu ini lampu bayar, studio bayar, mikrofon bayar. Kami nggak ada bayarannya. Tapi, Ya gue sih gak dapet duit ya. ya, tapi orang-orang di belakang layar ini harus diperlakukan dengan layak, yaitu dengan cara. Kasian tuh si Martin, Iya, si Anton itu ya kan. kasihan semua. Mukanya kesel, begitu-gitu Iya. pada banting-banting lah. Bersihin bangku apa. suka banting-banting. Nah makanya kita butuh support dari teman-teman semua untuk bisa mensupport channel ini biar bisa lebih maju lagi dan berkembang lagi. Dan buat bikin Brave Talk offline gratis ya. Betul, ya emang iya. Kalau banyak membernya. Jadi timbal balik dari kami Oh, iya. adalah kami menyediakan konten yang tidak disensor. Ini ada nama-nama pendeta di sana. Kalau itu tidak tahu kalau itu ya. Kalau itu saya belum konsultasi tapi Ada ya nama-nama jelas gereja di sana, sinode. enggak ada. Kalau itu orang semua pada subscribe kayaknya gua rasa tuh. Membongkar kasus-kasus gelap. Nggak iya kan? usah. Kalau itu kayaknya belum tentu ada, tapi ada beberapa bagian yang dipotong adanya di membership gitu. Iya, sebenarnya jangan dilihat dari konten yang bisa Anda dapatkan. Betul. Tapi bagaimana Anda memberkati orang-orang yang melayani Brave Talk ini. Betul. Bukan saya, bukan Manu. Karena betul. kami mencari uang dari tempat lain kan. Betul. Tapi kan ada teman-teman yang mencari uang dari sini. gitu kan. Iya, udah segitu aja. Silakan lanjutkan podcastnya. Yuk coba Ton curhat dulu deh Ton. Biar dapet. Udah nggak usah lanjutin podcast ya. Oh iya. Shalom saudara-saudara semua jemaat setanah air. Lu percaya nggak? Gue bisa ngubah ini. Ngubah apa? Ubah ini jadi duit. Coba. Kenapa lu ngubah ini jadi? Lu percaya nggak? Lu punya iman nggak untuk mengubah ini jadi duit? Waduh. Gue sih punya iman 1 biji jagung nih gue. Nah, nggak usah Karena sawi. kalau biji sawi aja katanya bisa mindahin gunung. Apalagi jagung. Gue bisa bikin kuadre besok jadi perempuan. Asal dengan iman Asal biji sesawi itu iman. ya. Percaya nggak kau Andre? Iman itu ada kayak gitu. Gimana tuh maksudnya tuh bisa Biji ngerubah sesawi. jadi, lu harusnya jadi orang kaya dong kalau lu bisa rubah. Berarti nggak beriman. Berarti Oh, nggak beriman Berarti ya? nggak beriman. Pantes gereja masih sepi. Iya, balik. Iya kan? Karena nggak punya iman sebiji sesawi. Iya, pantas gerejanya kayak tempat les bahasa Inggris ini kan. Tempat kursus bahasa Inggris. Iya, Iya kan? bagusan Tuhan IF pula ini kan. Yesus. Wah akhirnya nih kedatangan lagi nih kita panggil master untuk ngomongin biji sesawi ini. Iya, ini. Iya kan? Kok antum? Nah, Gila, sudah lama gue tidak bertemu beliau, gue mah kangen banget. Karena Kangen Brave Talk banget. itu berdiri ini justru salah satunya karena Koantung ya. iya, benar. Video kita terbesar, penghasilan uang terbesar itu dari YouTube itu, Pantung. dari video dia. Habis ini baru membership kita
lumayan. Ya, Jadi itu episode membership. Kuantung ini lu cuma bisa nonton sekitar 10 menit ya. Sisanya membership semua. Sisa di membership. Karena itu pun belum masuk itu ya ke main topik ya. Iya benar. Tapi Kuantung apa kabar? Kuantung sudah lama Lama kita banget tidak nggak bertemu ketemu lu, ya. makin Iya. seger ya kan, makin Udah jadi bapak dong, Dok. udah Sekarang. jadi bapak. Puji sekarang. Tuhan. Udah menjadi bapak, Iya terus kan? udah keluar dari gereja, terus udah bikin gereja 360. Gereja 360 podcast. Podcast. Iya. Karena kan lu karena lu kan keluar dari gereja yang sebelumnya kan. Iya. Iya, emang. Karena lu malas di situ lah ya. Kayaknya udah mulai mega Gak church perform, nih. gak perform Iya. bro, gak perform. Gak perform karena host lu Julius. Host lu Coba Julius kita soalnya. beda. Pasti beda. Iya. orang kenal lagi Julius nih. Atau gak perform gara-gara iman gua gak sebesar biji sesawi. Asik. Amuba. Iman saya sebesar amuba. Tapi sebelum kita bahas itu kok, ini kan orang taunya lu dari Hello God juga. Oke. Kemarin kita ngobrol sama Julius juga. Oke. Cuma kan dia masih ada kayak takut-takutnya gitu lah. Iya, ngerem-ngerem ngomongnya. Terus kayak dia juga orang berdosa juga tuh. Gua karena denger juga isu-isu lain tentang dirinya. kenapa orang berdosa? Iya kan? Nih kok bisa begini ya? Beda sama kita lah, ya kan? Kalau kita kan bersih, clean. Nah, Kita kalau dia enggak. kurang sih menurut gua dari jambul rambutnya. Tinggi banget. Tinggi banget menurut gua. Kemarin gue ketemu di Senayan City juga, gue liat jambulnya gue kenal nih. Dia beneran Oh, dia. kan iya, gak mengganggu sih orangnya. Tapi Karena tinggi ini jambulnya. Ya. Tapi kalau Kantung sendiri melihat Hello God akhirnya sudah tidak ada. Padahal kan itu salah satu yang ministry yang lu bangun juga sebenarnya kan. Masih ada. Masih ada, Masih cuman ada. sudah tidak aktif. Masih ada cuman dia berbeda bentuk. Apa bentuknya sekarang? Dia masih terakhir yang gua tahu ya, mereka bikin kayak semacam apa ya? Kayak semacam video singkat untuk undang orang untuk kalau lu berasa kesepian, lu berasa mental health issue dan sebagainya. So you join us. Jadi ikutin akunnya dia. Oh. Ya which is kalau menurut gua masih ada senada yang sama cuman berbeda bentuk. Masih seru Gitu tapi. aja. Seru bagi segmen yang lain dong. Karena kan setiap orang Buat punya Anda, buat serunya Anda. beda-beda. Oh maksudnya Buat buat lu gak seru Buat kan Anda tapi kan? seru tidak? Punya gua sekarang gua bertambah usia. Jadi serunya lain. Oh. Asik gak gua? Asik gak gua? dia emang- Asik gak? Nyapunya. Emang pengalaman Lu tuh ketemu nggak celah bohong. Jam terbangnya begitu ya? Jam terbang gak bohong bro. Jam terbang. Dia udah dapat berapa laporan ini gue ya. Udah jadi udah merambahnya udah tahu dia kemana. Udah mulai so aman juga dia sekarang tuh. Iya. Gak Iya aman kan? tuh, itu gak aman. Nggak aman. Nggak aman, tapi cerdas. Nah, Ya, gitu. boleh. Cerdas tapi ya. Cerdas untuk membaca situasi. Nah, Dan punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi ya. Itulah, itu kuncinya itu. Apapun masalahnya, kamu punya iman sebesar biji sesawi, percaya aja itu udah pokoknya kamu tidak akan gagal karena imanmu sebesar biji sesawi. Karena sekarang tuh pendeta-pendeta itu sudah mulai pada main di threads juga Kuantung. Iya. Ya kan bikin-bikin narasi, Aduh. ngebalas-balasin komen orang Bener. gitu. Dengan centang-centang birunya. Gue sih berharap lu turun lapangan juga sih. di threads. Di threads. Iya. Karena Kojo kemarin juga sempat ada di threads juga dia. Iya. Ko Andre juga belum turun kan. Belum, Ini duo Andre ini harusnya turun sih menurut Iya, gua. ya. Karena di sana lapangan pendeta tuh Serius? buat narik jemaat. Lumayan banget menurut gue sih. Ya. Kok bisa begitu? Lumayan banget. Nah makanya Kenapa Ini lumayan gue banget? baru denger serius jadi Iya, gue baru iya, denger. tapi Iya, emang makanya iya, lu iya, harus gua buka. juga denger, Lu gua harus baru buka. denger. Banyak pendeta-pendeta di sana. Karena orang-orang lagi di X sekarang itu, Twitter itu Iya. mulai migrasi nih. Migrasi, ke Threads. Karena di X itu udah semakin Brutal lah. brutal dan Oke. orang-orang sekarang katanya kan si Elon Musk itu udah ngegaji orang-orang yang chain blue ngomongnya centang biru itu loh. Mhm. Orang-orang jadi bikin fakta yang bohong, bla 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 bla. Yang penting bisa taruh affiliate lah, bisa dapat keuntungan dari iya. situ. Kalau di threads masih lumayan oke. di Threads masih Masih fresh lumayan, nih, masih iya. agak seger nih. Ini lapangan lu Ini untuk lapangan. bertanding dengan pendeta-pendeta palsu. Iya kan? Apa? Karena lu pasti pemegang akun pendeta gereja palsu juga kan? Gue sama curiga itu sih. Iya Siapa kan? gue? Enggak lah jauh. Nggak, Jauh jauh ya. ya. Tapi kenal kan? Jauh. Hah? Kenal kan? Tahu. Oh kan? Tahu. Tahu Tahu, ya? tapi jauh. Iya kan? Jauh ya. Jauh, serius. Balik lagi nih ke si Iman ya kan? Biji sesawi ya kan nih. Ini yang videonya di stage sama Joy Manik. Joy Manik ini Joy Manik? pendeta bukan sih? Bukan ya? Iya. Iya, Pendeta juga kan? iya. Iya kan? Gue inget pernah lihat Temen dia gue khotbah. tuh. Iya tuh. Emang kenapa dulu tuh? Kalau iya, maksudnya pendeta lu tanya Oh, kan, iya, pendeta iya, apa enggak? Iya teman gua, Bener, pendeta bener. dia. Karena- Maksudnya gua bisa confirm dia pendeta Oh gitu iya, maksudnya. benar. Jadi dia ngebahas tentang salah satu pendeta yang pernah boleh sebut namanya kan ya? Boleh lah itu kan di Boleh. stage sama Oh iya beliau di stage tuh. ya, bener ya. Siapa sih Hmm. namanya lupa kok. Bukan yang di stage sama dia. Yang di stage itu.
Oh nggak terkenal juga. Oh, itu Malang. Malang, Iya. Malang. Oh, si siapa? Yoel. Yestoya. Yestoya. Nah, gimana tuh? Udah tahu statementnya? Ini diambil, di-cut dong. Apanya? Itu kan di stage Yestoyanya. kok, ngapa harus kita cut? Kan di stage itu dia jelas. Dia kan Di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan loh ini. Enggak, maksud- Dia kenal Enggak. kayaknya. Maksudnya Gua gak kenal. Maksudnya ini kok, maksudnya dia tuh udah ini di reels dia sendiri maksudnya. Reels orang ini sendiri si Iya. bukan Joy Maniknya ya, dia nge-share di reels dia sendiri nih statement ini nih. Tuh katanya mampu memindahkan gunung gitu. Ya, pokoknya kalau yang namanya iman sebesar biji sesawi, kalau kita ngomong begitu udah pasti kejadian begitu. Jadi kalau lu nggak bisa mainin gunung berarti lu nggak punya iman. Iman. Sebesar biji lu sesawi. cuma punya amin. Ini biji-biji sawi ini ya, dari kita kecil belum kelar-kelar nih sebenarnya nih urusannya gua belum apa lihat bentuknya sebenarnya, kayak gimana sih. formnya kayak Kecil gimana. banget, kecil banget. Bentuknya kecil, kayak wijen tapi dia bulat. Iya kayak Wijen. Oh, Tuh kan. Hitam. Nah kan. Berarti Hitam kecil coklat. banget. Kecil banget. Iya kan, berarti kecil banget. Dan itu bisa mindahin gunung. Iya, bisa minin gunung. Coba kuantum. Coba. Ini lu coba dibang nih pendeta ini nih. Apakah dia benar atau enggak? Karena Ini kita kembalikan lagi sesat Izin. meter di sini ya. Sesat meter ini hanya ada karena lu itu. Izin apa Iya. nih? Izin gue belum lihat. Oh, belum lihat. Coba Gua belum boleh lihat. Sorry, Ya, boleh izin lihat gua enggak? belum Coba lihat. kasih tonton. Biji Style sesawi. videonya. Tuh. Kasih Style- tonton ke Andre Tunggal nih. Video Video tadi. tadi itu. Pakai suara, pakai Biar dia suara. biar dia nggak pura-pura Gedein, itu. gedein. Pakai toa kalau bisa. Heeh. Coba di rewind ya videonya ya. Suaranya kah? Ada suaranya kah? Tentang lu. Percaya yang tidak mungkin Tuhan Yesus bisa lakukan. Iman itu artinya begini saudara. Aku mau percaya. Tuhan Yesus sanggup lakukan. Ada orang bilang begini. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Iman yang benar tetap percaya walaupun gunung tidak berpindah. Itu kelihatannya benar. Salah. Wah. Iman yang besar Wah, ini percaya mesti- bisa memindahkan gunung. Iman yang benar selalu percaya bahwa gunung itu pasti pindah. Itu yang saya percaya. Karena Alkitab gak pernah nulis gunung gak berpindah. Yang saya baca, Alkitab hanya mencatat gunung-gunung pasti berpindah. Makanya jangan termakan dengan kosakata, retorika. Kalau itu tidak Alkitabiah. Tidak berkas. Karena saya percaya Alkitab, saya mencatat. Alkitab ada mencatat. Iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. ngeri. Man, Tuh. Syafii. Gitu kuantum. Sesat meternya berapa coba kita sesat meter dulu deh. Baru duduk. Baru duduk udah lama Kita ngapain. langsung pakai Sebenarnya sesat meter. sebenarnya menurut gua statement pertama tuh nggak salah. Ketika dia masuk statement kedua itu loh, yang dia bilang kalau gunungnya nggak berpindah berarti imannya kuat gitu, tetap harus ada iman gitu. Itu Ya, yang pokoknya jadi intinya lu harus masalah. percaya bahwa gunungnya harus berpindah. Iya, itu sebetulnya Tidak jadi boleh masalah. tidak. Ada pertanyaan besar. Karena kalau lu ya kan? percaya sebaliknya berarti lu tidak alkitabiah. Karena itu berarti retorika kosakata. Retorika tadi katanya. kosakata gue nggak tahu nyambunginnya Iya, gimana. iya. Dia belajar di mana Iya. diksinya. Udah tapi- pasti sama Vicky, sama Iya. Vicky. Karena retorika kosakata tuh gue nggak tahu Iya, nih. Gue sekolah iya. komunikasi sarjana nih kan jadinya ya. retorika kosakata. Retorika kosakata nggak kena gue. Nah makanya gue sih pengen tahu nih kan kalau kita kasih sesat meter kita nggak enak lagi. Iya. Kita bukan pendeta. Gak ada validasinya. Ini kan temen-temennya nih pendeta-pendeta nih Iya, yang bisa ini kan ngukur temennya sendiri. rekan-rekan seprofesi Anda. Itu. Ini gimana? Iya kan? Gimana coba Kristen gak kehilangan jemaat? Coba kuantum. Coba kita dari kuantum dulu deh melihat statement itu coba mungkin dibedah dulu gimana. Seru banget nih, udah lama gue yang begini-begini nih, aku jadi segar. ini baru brainstorm nih. Gue mau disclaimer di awal, sesat meter itu kita alihkan dulu ya. Kita kayak alihkan supaya mereka lupa lagi. Lupa lagi ya. Iya, Nanti di supaya ending mereka ya. lupa untuk ditanyain gitu kan. Iya. Oke, terus Kalau misalnya dibilang bahwa iman yang memindahkan gunung. Anyway, yang keluarin statement, gue udah coba trace ya, bahwa yang keluarin statement, iman yang besar itu memindahkan gunung. Iman yang besar memindahkan gunung, iman yang benar itu adalah tetap beriman, meskipun Walaupun gunung tidak berpindah. Gue coba trace ya, itu perkataan. Dan perkataan itu gue temukan sejauh yang gue bisa trace itu diungkapkan oleh khotbah seorang pendeta Ya, senior ya, kita betul, namanya betul. pendeta Big Bigman Man, Sirait. Big Man Sirait ya. Jadi sekitar mungkin 3 bulan lalu gue baru balik dari sekolah yang dia dirikan di Kalimantan Barat. Berarti lu sekolah nih ya? Apa ya? Iya lu ada ke sekolahnya. Iya, gue pelayanan ke situ. Berarti gak cuma ngomong doang nih ya? Oh iya. Oh iya. Dan di situ ketulis dia punya kata-kata itu di dinding sekolah. oke. Jadi itu sekolah misi, sekolah yang dia dirikan dengan yang kalau gua nggak salah ceritanya adalah dia pergi ke Kalimantan pedalaman, dia lihat anak-anak itu nggak sekolah, anak-anak di suku Dayak ya,
nggak sekolah, terus kemudian mereka orang-orang di sana itu pada waktu itu prinsipnya adalah lu mau sekolah tinggi, nggak sekolah, lu tetap makan semangkok. Jadi prinsip mereka tuh adalah sekolah nggak penting. Lu mau sekolah tinggi, nggak sekolah juga, lu makannya semangkok doang. Iya. Nah, jadi maksudnya itu masih pemikiran-pemikiran pada masa itu ya. Jadi beliau ini mendirikan sekolah itu dengan iman. Dengan iman bahwa ini pekerjaan Tuhan, ini sesuatu yang harus dijalankan gitu. Jadi anyway itu cuman sekadar pendahuluan aja. Karena gue merasa bahwa perkataan itu kalau misalnya dikatakan tidak alkitabiah, pertanyaan kita alkitabiah itu apa dulu? Ini yang gue suka. Itu pertanyaan kita. Ini nih yang gue Alkitabiah itu apakah tertulis? suka. Kalau Alkitabiah definisinya ada tertulis, maka gue akan kasih satu ayat lagi di Habakuk pasal yang kelima. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, kambing domba terhalau dari kandang, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Kalau misalnya statementnya itu koheren atau linier dengan perkataan iman besar biji sawi, harus dan gunung itu pasti berpindah, maka pohon anggur mesti berbunga, pohon ara mesti berbuah, kambing domba harus ada. Ya. Karena itu perkataan iman. Iya. Betul nggak? Tapi Habakuk mengatakan dengan real bahwa sekalipun keadaan tidak baik, aku akan beria-ria dan memuji Tuhan. Bukankah itu iman? Percaya kepada Tuhan walaupun keadaan tidak baik. Amin. Percaya kepada Tuhan walaupun gunung tidak berpindah. Ya. Sekarang gua tanya, mana yang Alkitabiah? Itu soal pohon ara Habakuk. Jadi maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Coba konklusinya apa? Jadi konklusinya. Konklusinya tentang dia tuh apa tadi? Kan kita udah sepakat, nanti kita ulur-ulur sampai lu orang lupa kan gitu kan ya. Kan gitu kan. Jadi maksudnya Alkitabiah itu apa? Kalau Alkitabiah itu adalah literer, maka Habakuk lu mesti hapus ayatnya. Ya, karena kontraproduktif dengan Kontraproduktif, tadi ya. iya. Betul. Kontraproduktif. Bahkan kalau perlu gue akan tambahin lagi nih. Misalnya di dalam Wahyu. Ketika jemaat itu dipersekusi. Paulus ketika pelayanan misi, dia mengalami penderitaan. Jika imannya besar, maka yang namanya Kemudahan hidup ya. hidupnya akan mudah pasti. Dia tidak perlu karam kapal, dia tidak perlu didera, dia tidak perlu ditangkap. Orang Kristen ketika orang-orang mau menangkap dia, wah imannya besar sebesar biji sesawi. Wah itu penangkap-penangkapnya berpindah semua. Ya. Teleportasi, multiverse kayak gimana kayak gitu kan. Iya gak sih? Iya. Harusnya. Iya, Harusnya. jadi kalau misalnya Alkitabiah silakan pertanggungjawabkan juga itu konteks-konteks itu. Berarti lu kesel sama dia nih sekarang. Enggak kesel. Karena tadi suruh buktiin. Kan lu kesel berarti. Suruh dia buktiin. Cuma sebagai sesama rekan sejawat ya. Kadang-kadang kita menyesalkan aja mungkin terlalu cepat berbicara kali ya. Belum cukup untuk lebih tenang, untuk memikirkan semuanya dengan lebih baik. Karena ini bukan blunder pertama dia soalnya. Tapi bukankah kalau mau khotbah harusnya sudah cukup tenang, sudah memikirkan dengan baik di hari Sabtu, Jumatnya. enggak. Beliau Coba, ini dari Senin loh. Lu gak ngurusin. ngerti. Apa? Lu nggak Beliau satu ibadah. Dia tuh mungkin 5 ibadah, Dok. Wow. Tapi kan harusnya banyak template sama. Jemaatnya Wow. rame. Wow. Namanya itu adrenalin. Itu udah ibadah keempat gue rasa tuh. Gue udah bosan ngomongin 3 kali nih, gue tambahin. Nah gitu improvisasi gue rasa. Tadi gue udah 4 kali gue tambahin. Itu mah aneh banget maksud gue kalau keluarnya kayak gitu. Itu mau narasi udah disetting itu maksud gue. Kayaknya sih gitu ya. Udah jadi pemahaman sih sebenarnya. Udah saklek tuh. Iya karena ngomongnya juga udah bahasanya udah nggak terbata-bata. Gitu. Emang udah keluarnya bukan sekedar emosi sih kok kayaknya itu. Jadi kok Antung kecewa ya pasti dengan statement itu ya? Sebagai Framingnya cepet sebagai banget rekan kan. sejawat ya. Pasti dong. Cepet banget framingnya. Begini. Mungkin kalau kata kecewa itu, mungkin gue bilang gue sedih mendengarnya. Sedih. Sedih. Karena Sedih itu kan bukan- gak harus kita nangis dong. Bener. Tapi sedih itu adalah ketika kita berharap bahwa ada idealnya seperti apa, realitanya kok kayaknya Belum keluar dari situ. ketemu, iya. Berarti Sama kayak misalnya nih contoh nih temen lu, misalnya temen lu lalai, lu sedih dong, iya dong, Iya. ya gitu. Berarti Antung tahu tuh bahwa itu sebenarnya bukan kebenaran. Berarti yang Alkitabiah tuh justru dari pernyataan tadi bukan dia berarti kan? Setengah-setengah itu mah. Baru separoh ya. Baru separoh ya. Belum sebelahnya. Karena kan lagi. dia ambil ayat, tapi Iya. dia tafsirkan. Iya. Berarti dia gak sekolah teologi kali Antung ya? Waduh. Kan kali ya. Kan nanya Gua nggak berani ya, sejawat. tapi setahu gua Apa iya? dia punya tuh sekolah teologi. Dia punya sekolah Waduh, teologi. ini lebih waduh lagi. Iya. Jadi maksudnya setahu gua tuh ada tuh sekolah teologi. Iya.
Ada. Ada. Lah berarti kalau gitu salah dong pemahaman. Berarti semua murid-muridnya Ya kan sama, Gitu dong. kayak misalnya lu lihat konten hari ini kan misalnya anak-anak SD lu tanyain 4 kali 3 berapa? Kagak bisa jawab. 17 Sama kan? misalnya. Oh, itu. Oh maksud lu menyamakan sekolah teologinya segagal sekolah-sekolah itu yang kali kan 4 contoh kali 3. ekstrim, itu contoh ekstrim. Ngomong dong ada disclaimer-nya dong. Tadi Iya. kan kesana. Orang jadi kesannya jadi Biasa kan untuk ini contoh ekstrim. Ini jebakan Batman mulu di sini. Apa? Framingnya cepet banget. anjing. Kalau kau tapi Andre gua suka, juga gua suka, gimana? gua suka. Kalau kau Andre coba gimana? Tadi kan kalau kau Antung tuh memberikan ayat-ayat lain untuk memperlengkapi Ya. statementnya beliau. Dan Mungkin perasaan beliau kecewa karena berat- kelalaian beliau. Sedih loh, sampai sedih loh. Sedih. dia. Gua juga pribadi sedih. Gimana sedihnya? Sedihnya. Itu marah mas. Oh marah ya? Itu marah. Itu marah mas. Itu marah. Enggak. Jadi iya dibilang sedih. Maksudnya dalam artian betul sih. Gue juga jadi mencurigai itu bro. Terlalu dini gak sih gitu. Iya. Terlalu dini gak sih gitu beliau itu gitu. Tapi udah khotbah di ribuan Iya jemaat kan, nggak ada yang ya terlalu oke. dini sih kok Andre harusnya. Policy tiap gereja memang berbeda. Tapi ya kita juga gak bisa ngomong apa-apa. Untuk memperjelasnya, polisi tiap gereja itu berbeda karena gini, karena ada gereja yang secara standarisasi Iya. khotbah yang boleh naik khotbah itu kan ada yang standarisasinya ketat. Ketat. Ada yang penting standarisasinya keluarga. standar. Oh. Ada yang Standar. standarisasinya di bawah standar. Di bawah standar. Ada yang standarisasinya yang penting keluarga. Berarti kalau yang tadi standarisasinya? Ada yang standarnya tinggi. Tanya ke sana. Gue bukan representasi dari sana. Dia udah mulai takut ya. Udah mulai takut Oh dia. tidak, gue tidak takut. Soalnya Tapi kalau di dulu- sini gue belajar berjaga-jaga. Udah pinter dia. Gak bisa dia kita jebak-jebak lagi kayak dulu. Kalau mau golden play button gitu. Nggak mau di band dulu katanya. Tapi gue suka nih, gue suka karena apa? Gue mau digeber sampai di mana nih? Gue suka nih. Kembali ya. Jadi kalau dari si gua memang kalau dari gua sudut pandang gua kalau kita pelajari kitab lebih jauh, tadi kita udah tahu cerita Paulus ya. Jadi kan maksudnya Paulus tuh juga punya sakit di perutnya apa bilangnya duri yang menggocok ya duri ada duri dalam dagingku kalau bisa Tuhan ambil. Tuhan bilang cukup kasih karunia aku nggak dikabulin juga sama Tuhan gitu. Iya, jadi kalau Paulus tuh betul-betul pada waktu itu iman sebesar biji sawi diangkat. itu Angkat barang. mestinya gitu. Masa gunung aja beranjak, duri Berarti- dalam daging aja nggak keluar. Ci. Nah, jadi kan seakan-akan keberadaan iman mendorong kebergerakan Tuhan dong. Kurang lebih kan begitu konsepnya. Tapi kalau dibilang keberadaan iman mendorong kebergerakan Tuhan, I make my case ya. Contohnya ya, ada orang lumpuh yang dibawa sama teman-temannya tuh sampai bongkar atap. Si lumpuh kayaknya nggak punya iman deh tuh ya kan. Yang punya iman mungkin teman-temannya. Atau gimana cerita Maria, Marta, Lazarus yang udah sangat tahu kejadian Lazarus nih mati. Imannya nggak ada keberadaan iman di situ, tapi Lazarus dibangkitkan juga oleh Yesus. Oke. Ya poinnya itu Tuhan bergerak tidak berdasarkan. Iya. Coba itu. kalau Antung itu kasih konsep coba soal biji sesawi itu sebenarnya konteksnya itu apa sebenarnya? Konteks dari Nah, ayat ini, itu sebenarnya ini tujuan menarik. untuk apa? Ini menariknya nih biji sesawi itu pikiran kita apa sih sesawi? Sayur kan? Iya. Iya. Padahal bukan. Bukan. Semak. Iya, itu semak. Tadi ada fotonya kecil lah pokoknya ya. Iya, foto bijinya kan. Foto bijinya. Jadi semak Sebenarnya itu belukar tumbuhan berarti? apa? Itu semak belukar. Oke. Apa maksudnya semak belukar? Konteksnya itu Yesus lagi bilang tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti, jadi itu biji sesawi itu ya, dalam bagian yang lain kan Tuhan Yesus bilang kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang kemudian ditanamkan, ketika dia tumbuh dia akan seperti semak yang menutupi. Jadi gini, apa sih kerajaan Allah? Ini satu konteks yang Yesus memakai benda-benda yang familiar pada zaman itu. Biji sawi, biji yang kecil. Nanti pada bagian yang lain Yesus bilang benih gandum. Itu konteks mirip-mirip. Tapi yang gue mau kasih tahu ini, iman seperti biji sesawi itu apa sih? Biji sesawi itu sesuatu yang benih yang jatuh terus dia tumbuh, dia seperti semak belukar yang menutupi bumi, menutupi daerah. Jadi satu biji kecil terus dia bisa ketutup. Bayangin kayak kita hari ini misalnya apa tuh? Rumput. Rumput lu bersihin, tiba-tiba lu tumbuh lagi gitu kan. Konteksnya pada waktu itu, ini yang lain sebelahnya biji yang tadi memindahkan gunung ya. Yesus lagi bilang apa? Dalam bagian lain Yesus bilang, kerajaan Allah itu sama seperti biji sesawi. Dia jatuh, lalu kemudian dia bertumbuh dan dia menutupi. Karena hari itu orang tuh mengharapkan kerajaan Allah itu, Tuhan engkau kapan menyelesaikan, memulihkan kerajaan Allah. Bayangan mereka pada waktu itu jangan lupa Mesias
yang ada dalam pikiran mereka, Iya. Mesias itu Mesias raja, Mesias politik. Politik, betul. Itu pikiran mereka. Karena konteksnya waktu itu Israel sedang dijajah oleh Romawi. bangsa Roma. Iya. Karena dijajah oleh bangsa Roma, mereka berharap Yesus datang untuk berperang. Oke. Dapat gak sampai di situ? Iya. Dan mereka berharap Yesus berperang. Buktinya apa? Buktinya kalau teman-teman, kalau kita lihat nih ya dalam narasi Yesus ditangkap, murid-murid kan tidak menyangka Yesus beneran ditangkap. Iya. Iya nggak? Murid-murid tahu nggak bahwa Yesus akan mati? Enggak harusnya. Mereka nggak menyangka Yesus akan mati. Padahal Yesus udah ngomong berulang-ulang, berkali-kali, gue akan ditangkap, diserahkan, mati, bangkit hari ketiga. Tapi mereka nggak menangkap karena ekspektasi mereka hari itu adalah gitu ya. Yesus mau datang berperang. Buktinya apa? Ingat gak Petrus ketika Yesus ditangkap, Petrus itu mengeluarkan pedang. Iya. Buat apa? Karena memang mau perang. Pikiran murid-murid itu. Iya. Dan kalau misalnya teman-teman pernah dengar khotbah yang mengatakan Petrus itu orang yang ngomong doang tapi kemudian kabur. Salah. Karena Petrus membuktikan ucapan dia. Di saat yang lain pergi, aku tidak akan pergi. Maksudnya apa? Dia berusaha sekuat tenaga untuk bela Yesus. Dia keluarin pedang. Iya gak? Tapi ketika Yesus bilang turunkan pedangmu, siapa yang keluarkan pedang mati oleh pedang. Kaget. Ternyata Yesus memang tidak datang untuk bermaksud berperang. Makanya murid-murid tercerai-berai. Yang membuat mereka tercerai-berai adalah ekspektasi mereka hancur pada saat itu. Mereka tidak mendapati ternyata ini tidak seperti skenario yang mereka bayangkan. Ingat gak waktu itu kan murid-murid pernah berantem gara-gara siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Iya, yang terbesar. Iya kan? Itu apa? Itu mereka mean it. Waktu Yesus engkau naik jadi raja, kita jadi pejabat. Siapa yang ada sekeliling kamu? Ingat gak waktu Yesus disalib, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, lalu kemudian kan semua orang kan memuji dia. Hosana yang datang dalam nama Daud, anak Daud dan sebagainya. Itu kan bayangan mereka adalah ini Daud yang membawa kejayaan buat kita. Iya. Bayangan mereka waktu itu adalah Mesias perang, Mesias politik. Tapi ketika Yesus ditangkap, disalibkan, mereka ludah. Mereka bilang mana? Inikah dia yang ini? Ingat waktu Yesus ditangkap sama Pilatus, Yesus bilang apa? Yesus bilang bahwa sangkamu aku tidak bisa bawa datang pasukan malaikat. Bayangan mereka hari itu, Yesus itu akan mendirikan kerajaan politik. Itu bayangannya. Nah, tapi kita tahu pada akhirnya kerajaan sorga, kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus bukan kerajaan politik. Melainkan pengaruh dari Allah untuk umatnya melalui Yesus. Jadi dia mengumpamakan biji sesawi yang kemudian bertumbuh besar. Itu tuh maksudnya adalah biji yang mati, tapi kemudian dia menutupi bumi seperti semak belukar. Dia tidak megah dan hebat seperti pohon tarbantin. Dia tidak megah seperti pohon yang, tapi dia cuma jadi kayak semak. Dia menjalar. Dan itu terbukti dari perkataan Yesus. Dari Kisah Para Rasul kita bisa lihat bagaimana penyebaran murid-murid Yesus ke seluruh dunia. Itu tuh terjadi. Dia seperti semak belukar menutupi bumi. Nah, konteks Yesus bilang iman yang sebesar biji sesawi yang kemudian dapat memindahkan gunung, itu tuh konteksnya tuh Yesus menggunakan bahasa-bahasa hiperbolik. Iya. Kalau kita lihat Yesus seringkali menggunakan bahasa-bahasa hiperbolik. Apa sih tujuan penggunaan bahasa hiperbolik? Biar gampang aja. Supaya diingat. Maknanya Biar biar seru. Supaya lo ingat. Biar seru, Ekstrim. nangkep, Makanya ya. tadi kan gue pakai contoh ekstrim. Iya. Ya kan? Ada anak sekolah yang gak bisa jawab. Itu gak ekstrim kok, Anton. Itu dasar. Itu pondasi. Mendasar gitu ya. Itu tes masuk harusnya. Sama seperti Yesus ngomong ya. Ucapan-ucapan ekstrim. Misalnya mau Alkitabiah. Kalau tanganmu berdosa, potong. Matamu berdosa, cungkil. Itu ekstrim kan? Ekstrim. Tapi pada zaman itu memang penggunaan kalimat-kalimat, istilah-istilah yang ekstrim itu tuh lumrah. Ya. Karena memang orang pada zaman itu tidak berpikir demikian. Mikirnya bercanda, zaman dulu mikirnya bercanda. Masa iya sih Yesus Ketika potong Yesus tangan? bilang iman yang memindahkan gunung itu terbantun, pohon itu terbantun. Ada dua versi ya, gunung yang terbantun dan pohon yang terbantun. Yesus tuh lagi bilang bahwa iman itu segitu ngaruhnya, segitu hebatnya. Dia mengubahkan. Pada konteks yang lain teman-teman akan temukan juga bahwa Yesus itu bilang kerajaan sorga itu seperti apa? Seperti mutiara. Mutiara yang ketika ada pedagang ketemu,
Dia pergi menjual segala miliknya dan membeli mutiara itu. Jadi apa? Ini lagi ngomongin tentang ajaran Yesus yang luar biasa powerful. Mengubah orang, transformasi hidup. Dan dia itu mengubah orang secara otentik, secara organik. Dia tidak datang dengan kekuatan, kuasa, dan power. Dia datang dengan mati. Nah, menariknya kalau kita ngomong benih, pada bagian yang lain Yesus ngomong tentang benih gandum. Yesus bilang gandum itu tidak akan tumbuh kalau dia tidak mati. Yesus lagi ngomongin apa sih selalu? Yesus ngomong bahwa dia datang dengan kecil. Dia datang untuk merendah, dia datang untuk mati, memberikan nyawanya. Dan dari karya yang dia lakukan, hidup banyak orang diubahkan. Itu yang Yesus katakan. Berarti konteksnya itu adalah harusnya iman kita tuh sepenting itu sebenarnya dalam kehidupan. Bukan buat sekedar mindahin gunung. Iya. Iman kita sepenting itu dan seberkuasa itu. Seberkuasa itu. Sekarang baru kita bicara, apa itu iman? Iya gak sih? Iya. Hmm. Jangan lu pakai biji-bijinya doang. benar. Imannya dulu apa? Kali aja ternyata nggak punya, ya kan? Ya, apakah iman itu adalah keberadaan diri kita sendiri? Tuh, itu yang nanya itu tuh. Iman itu keberadaan diri kita sendiri. Mungkin kurang tepat ya kalau ngomong iman itu keberadaan diri. Kurang tepat. Maksudnya itu dua ini yang tidak pada padanannya. Artinya iman itu atau kata pistis itu ya, itu lagi berbicara tentang gini. Ketika kita bilang gue beriman kepada Tuhan, apa maksudnya beriman kepada Tuhan? Lu percaya? Percaya. Percaya apa? Percaya bahwa dia ada. Percaya bahwa Dia ada. dia ada. Dia bisa. Kalau gitu iblis juga beriman pada Tuhan. Karena Yesus Karena juga percaya ada. Iya. gitu. Percaya kalau Tuhan bisa. Kalau gitu iblis pun beriman pada Tuhan. Karena iya juga Karena sih. Tuhan juga bisa. Iya, Iya. kalau pakai definisi itu ya tadi ya. Iya, definisi iya, bahwa iya, lu iya. percaya iman memindahkan gunung. Iblis juga percaya kok. Iya. Iblis Masa juga iblis nggak percaya? Beriman juga berarti. Berarti Iya. iblis alkitabiah. Iya. Bisa juga diputar begitu, benar. Jadi iman itu apa? Iman itu kalau gue suka pakai istilahnya begini. Kayak misalnya kita sebut dia Tuhan. Kita waktu sebut dia Tuhan sebenarnya tuh ketika kita menyebut Tuhan itu artinya mau sampai kemana sih? Apakah kita cuma menjadikan dia statusnya Tuhan atau kita percaya bahwa dia Tuhan atau kita percaya bahwa dia sanggup melakukan segala perkara atau menyembuhkan kita? Gue rasa itu terlalu dangkal. Kalau misalnya nih kita contoh misalnya punya ART, ya, lu punya ART nih. Waktu lu punya ART lu manggil lu Tuan kan? Waktu ART lu manggil Tuan, sebenarnya artinya apa? Iya. Menghormati dia. Yang lebih berkuasa. Ah, ini pasti Gitu. bos Tuan. nih gitu. Menundukkan diri. Menundukkan diri. Sebenarnya itu. Iya enggak? Hmm. Misalnya lu punya ART, terus lu bilang, "Mbak, tolong bikinin kue." Terus bikinin kopi. Mbak lu bilang, "Lagi nggak mood Tuan." Bikin sedap. sendiri dah. Asik. Iya. Lagi ngamut dulu ya. Lu ngamut ya. Ya, enak ya. Enak lu ya. Enak lu ya ngamut Dengan ya. demikian besok maka. Setengah jam lagi. Enak lu ya. Oke. Lu bilang suruh bersihin apa cuci piring. Dia bilang, "Aduh, tangan gua rusak kalau kena sabun." Tuan, cuci deh, punya tangan kan. Gila nggak? Itu artinya apa? Mbak lu itu tidak pernah menjadikan lu tuan. Oke. Betul nggak? Meskipun statusnya seakan-akan lu tuannya. Karena dia tidak tunduk itu. Karena dia tidak tunduk. Manggilnya Dia koko punya sih. ketundukan. Banyak manggilnya kokoh dia soalnya. Koko Bukan beda Tuan. lagi emang. Koko beda lagi. Bawaannya mau ngasih duit aja kan. Kokoh. Oke. Jadi mbak lu akan benar-benar jadi mbak dan lu benar-benar jadi tuan. Harus sampai pada titik ketundukan. Ketundukan. Harus sampai pada titik keberserahan. Nah itulah kalau gue mau pakai bahasa yang sederhana itu iman. Itu iman. Iman itu adalah bukan lu percaya ada Tuhan atau lu percaya Yesus Tuhan. Karena sekali lagi kalau definisinya itu iblis beriman pada Yesus. Tapi iman itu haruslah sampai pada dimana lu punya ketundukan terhadap Tuhan. Makanya baru kita nyambung dengan yang tadi si Bro Ferianto ya. Bro Ferianto. Bro Ferry. Bisa Bro begitu ya. Ferry. Yang bro kita ini tadi bilang Tuhan itu bergerak tidak tergantung kita. Karena apa? Bener. Karena dia Tuannya. Betul. Dia Tuhannya. Dia Tuannya, Tuannya dia dan yang punya kehendak, iya. dia yang punya kuasa. Dan kita mengikutinya. Bukan Kehendaknya. kita paksa Tuhan ikutin kita.
Mindahin gunung. mengatasnamakan iman. Berarti kalau Iya. Tuhan mau pindahin gunung, nggak perlu nunggu iman kita. Anggapannya dia Iya, mau pindah ya dia mau pindahin pindahin aja aja, urusan udah. dia gitu kan. Itu kan kesimpulan logis dari apa yang menjadi keseluruhan berita Alkitab. Iya. Berarti Itu Alkitabiah. Alkitabiah. Alkitabiah definisinya ini Ya, ya. Alkitabiah itu apa? Alkitabiah itu bukan cuman lucu Ada ada, doang, ayatnya. iya. Tapi apakah keseluruhan Alkitab berbicara itu? Yes, Itu yes, namanya yes, yes. tota scriptura Oh. dalam bahasa Latin. Itu belum Ini tentu ada mungkin di sekolah. penjelasan kelalaian beliau tadi ini Belum tentu panjang. kelalaian, Oswanu bisa aja yang lalai ini kok antum. Oh iya juga sih. Bisa. Bisa. Jadi ternyata bisa dia jadi, yang ternyata benar. dia yang lu benar. jangan sotoy. Bisa jadi ternyata Sotoy. sekolah teologi gue yang kayak Yang SD tadi salah. tuh. Iya kan? Bisa jadi ini adalah retorika Kosakata. kosakata. Itu. Ini sepanjang Bisa tadi ya? Bisa ini. retorika kosakata itu kan. Iya kan? Benar. Jadi kita jangan saling menggurui. Ini kan Iya. kita cuma lagi berdiskusi. Iya, dengan masalah itu yang diucapkan sama dia gimana nih Iya. pandangan kita ya Kalau kan? Bapak yang di sana mau mengajari kita seperti koantung ini, Iya. juga boleh Mau duduk datang di ke sini sini dan menjelaskan gitu. Iya, walaupun mungkin kita orang kecil lah, mereka nggak terlalu mau ngajarin kita lah ya. Iya, katanya siapa lah lu katanya ya Panggungnya kan. gede, kamera movementnya akurat, iya kan? Alias Gereja gede. alias Gereja steal. gede nih. Alias steal kalau mega kita church ya. Alias setia. Mega church ya. Ya ini tapi kalau misalkan gue inget ko Antung ya, ini kita udahan lah bahas si iman-imanin lah ya. Karena kita kan juga orang-orang beriman gitu kayak. Iya. Udahlah ngapain sih memperbesar-besar masalah kayak gitu. Lu aja minggu masih ngejar mamon lu. Iya, Gak kan ke gereja jarang. itu kan orang Cina ngomongnya yau puyau. Ya, ya. Mau nggak mau kalau itu kan. Lu mau Alkitabiah enggak, Bro? apa tuh? Di dalam Lukas 16 Yesus bilang bersabarlah dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Asik. Bersahabatlah. Lu balas dia Alkitabiah. Iya. Tuh do, makan do katanya. Dia gak ngerti juga kok. Nggak ngerti Tadi gua. Pantung ngomong apa tuh Itu dia apa juga sih? nggak ngerti. Artinya Supaya apabila mamon itu tidak bisa menolong kamu lagi, kamu Ah. diterima di kemah abadi. Itu kata firman Tuhan. Lukas 16 loh. keren tuh. Sobat. Itu buat lu juga sebenarnya. Bukan buat gua, orang gua minggu ke gereja juga. Enggak, gue nih inget gua. kalau kita mau ke Antung itu video terbesar kita adalah membahas Kristen progresif. Progres. Yang sampai hari ini jumlah penontonnya 200.000 something Sekarang lah ya. yang kita bahas Nah, lagi sedang dalam iya. Ini ganti kasus. topik ceritanya. Iya nggak apa-apa. Lah emang kita pernah dalam satu topik Emang yang kita, sama? emang kita pernah stick gitu. Lanjut. Nah, Iya, kemarin begitu ya. Iya, ini dengan orang yang sama juga. Ini kalau yang ini kita nggak usah sebut Aduh, namanya lah ya. jangan lah. Ya ini dia bermasalah kemarin kan. Hmm. Dia bermasalah dengan status pernikahannya yang pertama. KDRT katanya. Sudah cerai, ya kan, selesai dari kependetaan dia mundur. Itu enaknya sebenarnya jadi pendeta bisa mundur ya? Iya gak sih? Kalau lalai, udah gue mundur aja deh gitu, kayak lepas tanggung jawab gitu gak sih jadinya? Iya kayak, wah berarti yang selama ini diajarin mah sokem dong masuk. Lah, sekarang lo katanya. Gue udah keburu receive kan gitu gue. Udah gue lakuin lu mundur, lu monyong. Iya, salah dong ternyata dari kemarin. Nah dia mundur nih kependetaannya, itu satu. Bisa mundur ya, berarti jadi pendeta tuh enak juga tuh. Dua, akhirnya dia menikah lagi nih, ya kan. Yang ternyata dia menikah lagi terbukti dia ternyata sebelum nikah sudah menanam benih. Ya, terus yang ketiga, Iya ya. ya terus yang ketiga ada kasus yang dilaporkan oleh mantan istrinya bahwa dia melakukan KDRT. Yang kedua ini kan. Ya, yang kedua ini KDRT itu bukan Krisdayanti ya, itu kekerasan dalam rumah tangga. Takutnya kan kok Antung ngiranya. KDRT Krisdayanti, Raul Ada. Temos. Raul Termos. Nah, itulah 3 poin itu yang sebenarnya jadi pertanyaan di kepala kami gitu ya. Kok bisa ya orang-orang seperti ini tuh berkeliaran ya di sosmed-sosmed, di TikTok gitu, di Instagram, di YouTube bebas menginjil, quote-unquote menginjil, dan ya kita lihat sendiri. Pertama kita bahas satu dulu. Kenapa pendeta bisa mundur jadi pendeta? Itu dulu udah satu deh tuh. Bukankah itu panggilan Tuhan? Kan Tuhan kalau sudah panggil jangan lagi lah, kok berhenti lah. Kan panggilan Tuhan katanya. Itu satu dulu tuh. Kenapa dia mundur? Kenapa orang bisa mundur jadi Dulu. pendeta? Kalau gue jawab dari karena kita sinodenya GBI ya. Ya. Dari GBI itu gereja sinode itu bisa istilahnya mencabut kependetaan seseorang. Mm-mm. Dan memang ada inspeksi berkalanya, inspeksi berkala. Mencabut. Bisa. Oke. Iya, apabila ditemukan case-case yang parah lah istilahnya gitu. Iya dong. Berarti tidak ubahnya dengan mega church yang tidak terima Bukan. jemaat dong. Jadi kok? sinode itu memang kalau ada yang melaporkan misalkan ini diselidikin dulu ya, nggak percaya buta. Setelah diselidikin dan sebagainya, kalau memang ini terbukti setelah diselidikin dan gimana gelar kependetaannya bisa ditangguhkan lah bahasanya begitu. Tangguhkan tuh Atau berarti dicabut gitu. cabut. Berarti dia tidak bisa jadi pendeta lagi.
Ya kalau ada case yang sepertinya cukup parah, sinode harus turun tangan. Karena ini Bukankah harusnya dia ini kok kayak dibina lagi? Harusnya di rehab dulu gitu. iya ada lah gitu. tahapannya maksud gua. Ada Oh. tahapannya, tapi at the end kalau sampai nggak bisa berubah-berubah juga ya mau tidak mau kan langkah itu harus diambil. Karena apalagi kalau sampai case-nya yang sampai udah perlu masuk ranah hukum misalkan Dok dan sebagainya. Padahal banyak pendeta-pendeta yang masuk Tahu gua ranah gitu ya. hukum kok. Kalau Tapi gua sekarang salah, keluar apa jadi sih? pendeta lagi mereka itu. Ya setelah ada perubahannya kan, setelah keluar jadi Bertobat, pendeta Dok. lagi ya boleh dibuka Namanya. kesempatan Yang lagi. tahu siapa? Ya Gitu. Tuhan. Itu kalau di sini Emang ya. Tuhan. Kemunduran orang jadi pendeta juga satu sisi bisa dicabut secara begitu, bisa juga mungkin Dicabut orangnya pribadi, orangnya mundur sendiri. iya Mundur orangnya sendiri. memutuskan aduh kayaknya gue sedang merasa tidak cukup pas lah di seperti ini, gue Nah, baru menyadari. ketika mundur dia bisa disetujui atau bisa tidak disetujui nggak? Misalkan, oke deh saya mundur gitu. Ya pasti ada. Sinode kayak oke gitu atau Gue sih belum dia pernah ya mendalami maksudnya. coba mundur ini. deh kok, coba Ya. sekali cobain. Jadi kita tahu respon sinode Tanya gimana ya. gitu. Kenapa kamu Dre? Ini gara-gara tema bretok. Saya cuma pengen tahu aja Saya sih lagi Pak. mau sosial eksperimen. Iya, gue cuma mau sosial eksperimen sih Pak. Gue diterima Kenapa apa Fer? enggak? Lu kenapa Fer? Kok mau cabut Man, Fer? hidup tuh udah rumit. Masalah banyak. Nggak, karena terakhir kali kita podcast sama Geren, Geren. dia bilang dia lagi mengajukan mundur jadi pendeta. Kalau gue salah ingat Nah, iya, setelah itu dia update di reelsnya, dia tetap jadi pendeta karena tidak diberikan. tidak diberikan izin untuk mundur gitu. Yes. Iya mungkin juga bisa kan dilihat lagi-lagi di case by case-nya dilihat man. Kenapa ya? Apa, Tidak tahu. apa gerejanya takut boroknya kebuka jadi kamu Tidak tidak boleh ngerti. mundur, kamu buka mulut lagi Itu gitu tidak gitu. ngerti. Itu kalau dari sisi kita nih yang gue paham ya. Mungkin dari Bro Andre punya POV tempat-tempat lain. Dia kan gereja 360 ya. Iya 360. Terus 60 gereja gue. Kepala muter. Muter, tuh, ya. 360 tuh. Muter, ya. Jadi kok setahu gue yang bersangkutan tersebut tidak di GBI, setahu gue. Oh memang tidak. Memang tidak kan? Memang tidak. Bersangkutan yang kita omongin tadi tidak. Ya, oke. Tidak, Jadi tidak. oke. Gue tertarik apa yang tadi lu bilang tuh, Dok. Kan panggilan. Iya. Jadi maksud lu panggilan itu kan Tuhan yang panggil kan? Ya harusnya ya. Tahu dari mana Tuhan yang panggil? Nah, Dia Kan ngomong menurut gitu. dia kok. Iya, Menurut menurut para dia. pendeta. Menurut dia. Jadi Menurut para menurut pendeta. dia, Iya. bahwa Tuhan memanggil dia, Mm. bisa nggak ada kemungkinan bahwa pada waktu itu dia galau, kurang konsiderasi, atau misalnya, lo iya dong, fair Bisa, enough. bisa. terlalu Benar. overconfident. Overconfident Benar. bahwa ini Bahwa Tuhan panggilan. manggil. Iya, iya. Dopamin tinggi Gua kan. gua nggak bilang dia begitu ya, Iya. sama sekali ya, karena Iya, iya, pada iya. akhirnya kan kedalaman hati manusia kita Nggak nggak ada bisa yang tahu. Iya. tahu bener-bener. Tapi kita tahu dia begitu kan. Enggak. Kita cuma tahu dari apa yang terjadi di permukaan. Luar. Oh, oke. Lu bisa jangan Iya dong. judgmental gak maksud gue? Nah jadi poin gue adalah kan yang lu pertanyakan, kok bisa ya pendeta bisa mengundurkan diri begitu? Nah terus lu timpalin kan, ini kan panggilan Tuhan. Nah akhirnya kita, kalau kita benar-benar tahu definisinya, panggilan Tuhan kan sesuatu yang pada akhirnya misteri. Iya gak sih? Betul. Iya. Gak ada yang bisa validasi ya? Iya, iya. Dan gua memahami sebagai jemaat nih, kita kan berharap lu kan itu panggilan, masa lu mundur kan gitu kan ya? Atau kan lu panggilan, masa lu gitu kan gitu kan ya? Gua memahami sekali. Iya. Tapi gua pengen juga ngajak untuk berpikir bahwa pada akhirnya panggilan itu bisa saja adalah hasil dari Kesalahan. salah perkiraan, Oke. bisa juga salah Salah feeling itu, salah salah feeling, feeling. overconfidence, atau bahkan bisa jadi nih ya, malah sorry nih ya, ada orang yang merasa tidak dipanggil Tuhan tapi pada akhirnya nggak ada yang ini ambil pelayanan, ya udah gue ambil pelayanan dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Justru yang tidak merasa dipanggil Tuhan itulah yang dipanggil Tuhan. Ih keren kali kuantung ini. Sedap. Gila. Emang jam terbang. Loh, apa sih? Gue sangat menghargai loh orang-orang yang, kalau misalnya contoh, misalnya ada yang ngambil, misalnya dia meneruskan pelayanan gereja karena dia anak pendeta. Oke. Apakah hanya karena dia anak pendeta berarti dia buruk stigmanya? Kan tidak. Bisa jadi dia. Loh. Ya gak apa-apa kan orang-orang ketawa boleh kuantung. Gak belum tentu gak setuju itu. Kan kesannya tuh selama ini secara populer kan meneruskan kerajaan bapaknya. Kan begitu Ya, kan ya. Politik dinasti itu namanya. Dinasti. Jadi pendeta gara-gara apa ya? Anak pendeta Iya. gitu kan. Iya, ini anak Kesannya pendeta nih. demikian. Ini Iya. pendeta. Tapi gue meyakini bahwa ada banyak kisah yang sebenarnya betul dia anak pendeta tapi dia sebenarnya tidak mau. Ada. Dia tidak mau karena didasarkan ketulusan. Hmm. Bahwa dia tidak mau, Panggilan bukan itu gitu ya. Dia mungkin lebih merasa tepatnya dia merasa bahwa kayak ini sesuatu yang sakral Ya. dan gue gak boleh main-main dengan ini. Yes. Justru yang kayak begitu yang Tuhan panggil loh.
Menurut gua sih. Iya. Berarti yang langsung diturunin tuh menurut Kuantung bukan panggilan, ini panggilan ayah ya? Oh nggak selalu. Panggilan mimbar. Poin gua makanya balik lagi kedalaman hati manusia siapa yang Yang tahu. ya kan? Iya. Nah dalam hal ini makanya kan selalu kan murid-murid kan selalu tanya atau murid-murid selalu tanya tahu dari mana sih pengajar palsu? Yesus bilang buahnya. Udah gitu aja. Karena sebagai manusia emang kita bisa tahu. Gak bisa. Iya. Berarti tapi at least kita sekarang udah tahu kalau dia pengajar palsu ya. Loh, kok bisa begini? Dari buahnya tadi katanya. Gimana sih? Iya sih, kalau kita mau konklusin sih gitu Iya Kuantung. kan? Maksudnya, Kalau gua sih gua masih berharap ada sebuah ruang sedikit bahwa buahnya belum matang. tapi udah dipetik ya. Gua berharap. Kalau kalau dipetik Hebat. udah Hebat susah. pembicaraan Sekarang kalau ini. buah belum matang dipetik ya busuk ujung-ujungnya. Cuma nggak bisa dibenahin itu. Karbit. Karbit. Berarti dengan begitu tuh sebenarnya terbukti bahwa ajaran progresif itu sebenarnya tidak bisa berjalan itu. Iya kan? Iya. Kan itu sudah ditengking dari kemarin-kemarin juga udah ditengking sama Kuantung itu. Udah dibahas itu. Iya udah disikat sama dia. Kristen progresif itu udah no hope itu kata Kuantung. Udah no, ya itu terbukti ya dari buahnya ya kan. Lah kan buahnya kemarin juga parah jadinya. Nah, ngomongin buahnya juga itu ke poin kedua sama ketiga tuh. Ayo, Kok apa? bisa pendeta ya kan? Dia bisa yang tadi kita ngomong sama si Pak Charles menghamili menanam benih dulu gitu. Itu kan buahnya sudah kelihatan itu kan. Kok bisa pendeta? Sebenarnya kalau begitu kita harus mau nggak dengerin dia lagi Nah. Kuantung. Nanti sampai di mimbar tapi kita udah tahu dia pernah ngelakuin A B C D ini. Ya. Sebenarnya dia layak nggak sih sebenarnya di panggung dan mengajar kita lagi? Dilihat dari buahnya tuh ya sudah menanam benih pertama. Bukan dan benihnya bukan benih biji sesawi itu Iya. ya. Itu benih yang Ini benih. biji pangeran-pangeran muda lah. Ya. Terus yang ketiga adalah KDRT itu kan. Iya. Nah setelah ini anggaplah oke saya bertobat, saya ingin kembali ke panggilan saya. Misalnya. Kapan kita merasa bahwa dia udah berhak lagi untuk mengajari kita? Mungkin dia membimbing pranikah nanti mungkin sebagai gembala. Isinya kamu jangan kayak saya ya gitu isinya. Sebenarnya cukup lah. Ini yang penting kamu jangan saya. Udah pulang. Udah penting itu aja lah. Kamu tahu berita saya? Udah jangan kayak Udah gitu. jangan ikutin lah. Kamu udah boleh pulang. Masa begitu? Udah besok kamu nikah. Bimbingan pernikahnya. Masa begitu? Nanti yang berkatin Kapolres saya tuh. Kemarin yang nasehatin saya juga jangan kayak gitu. Sebenarnya ada yang ketiga, ada lagi tapi nggak bisa dibuktiin lah. Katanya dia tidak menggaji karyawannya. Itu- tapi nggak bisa itu- dibuktiin itu lah. Itu korporasi lah. Riuh yang kita nggak bisa ada. Tapi kita ngomongin buah dan karakternya. Ya, Kuantum. kita mau ngomongin buah dan Ini soalnya karakter. banyak nih pendeta-pendeta yang kita udah tahu backgroundnya parah. Ada kalau nggak salah short tentang istrinya Dipukulin. Iya. Ya. Itu gembala tuh Dan dia tuh- masih khotbah. dan masih khotbah gokil. Gitu kan. Oh, Ko Andre juga dengan apa? Oh enggak ya. Tapi adalah intinya. Bisa begini bercandanya. ada pendeta yang pernah kena kasus pembunuhan juga bebas. Oh. Punya gereja lagi, gede jadi gembala lagi. Terus ada yang pernah melecehkan, jadi gembala lagi. Mengembalai. Sebenarnya kalau menurut Kuantung nih, kira-kira mereka itu sebenarnya berhak gak sih mengembalakan lagi segitu banyak dengan background separah itu? Boleh nggak gue pakai reverse logicnya gini? Boleh. Sebenarnya salah jemaat gak sih? Karena Tidak bermaksud Oke, untuk oke. menyalahkan Iya, jemaat. iya, Tidak iya, bermaksud. Iya. Tapi sebenarnya salah kita juga gak sih? Karena Karena kita terlalu gini. Gue jadi berpikir tadi waktu lu orang ngomong-ngomong begini, ada pendeta begini, ada juga mendirikan gereja, jemaat ikutin. Coba ya sebenarnya kalau semua jemaat bisa discerning dan pada nggak ngikutin mereka-mereka, Iya mereka juga. berhenti gak sih? ya harusnya Mm-mm. sih gitu. Itu reverse logiknya gue. Berarti harusnya dari kitanya gitu. Nah, jadi maksudnya gue bukan bermaksud untuk memberikan bahwa oh ini salah kita, bukan juga. Tapi maksud gue tuh kita berpikir kan dari satu perspektif tadi kan, bahwa kok bisa sih ada pendeta begini, kok bisa. Ah, kita balik lagi, kok bisa sih ada jemaat yang percaya? Yes, bisa juga. Kok bisa sih ada jemaat yang mau ngedengerin? Kok bisa sih ada jemaat yang buy that sermonnya dia, apanya dia? Maksudnya buy itu dalam arti mau dengerin dia, mau ikutin dia, mau. Karena kadang-kadang ya, maaf kata ya, orang-orang demikian juga mungkin sebenarnya tidak bermaksud untuk apa, tapi dia merasa apinya kebakar karena dikasih minyak. Makanya dia menjadi-jadi juga. Tanpa bermaksud untuk menuding ke salah satu atau siapa ya. Tapi orang-orang demikian tuh bisa akhirnya jadi kayak, weh ini gue dipanggil Tuhan, ini pesan Tuhan dan sebagainya. Karena dikasih minyak. Sehingga orang-orang kayak gitu tuh jadinya kalau gue boleh pilih bahasa mungkin halu ya.
Delusional. Malu gak sih? Gue agak takut untuk bilang, tapi untuk melabel NPD itu Wah, gak berani menunjukkan. juga gue kalau ke sana. Ngomongnya gue gak berani Iya, ya, tapi iya, maksudnya nggak tuh berani. ada trait-trait yang menuju ke sana kan. Jadi maksudnya kayak semacam ada satu kepercayaan confidence Kayak yang dia sebenarnya nggak dapat dengar suara dari Tuhan, Iya, tapi merasa dengar gitu. confidence yang terlalu berlebihan. Karena disembah. Karena dipuja-puja, Mm. diikutin, dipuji-puji, Iya, iya, itulah, iya, di iya. endorse terus. Iya. Tapi gue ngomong ini, gue tahu ini omongan yang tidak akan pernah terrealisasi bahwa semua orang Kristen nanti akan jadi dewasa, kan gak bisa juga. Karena pada kenyataannya kan kalau kita ngomong kekristenan itu sudah melembaga, sudah resmi, ibaratnya jadi agama. Orang jadi Kristen tanpa perlu benar-benar jadi Kristen itu banyak, iya gak sih? Iya juga lagi. Lahir dari keluarga Kristen, ada di komunitas Kristen, tapi tidak benar-benar jadi Kristen. Banyak. Sehingga orang-orang tersebut bisa jadi adalah orang-orang yang cuman suka. Suka dengan apa? Kalimat-kalimat motivasi yang mungkin berbalut pada firman Tuhan. Iya gak sih? Padahal bukan benar-benar firman Tuhan. Ya. Dalam arti, kan firman Tuhan yang kita dengarkan itu tidak boleh sepotong-sepotong, harus keseluruhan. Nah maksudnya yang gue pengen sampaikan tadi itu adalah, coba kalau kita balik ke gereja mula-mula, coba kalau kita balik kepada apa itu Kristen. Kristen itu kan bagaimana murid-murid Yesus, mereka meneruskan ajaran Yesus, dan orang yang menjadi Kristen itu, jadi gini, Kristen itu bukan pilihan, udah gitu. Pada zamannya. Seriusan, Kristen bukan pilihan dalam arti, bukan pilihan yang nyaman untuk lu Ambil. menjadi Kristen. Iya, Gak iya. gitu. Lu jadi Kristen, lu dianiaya, Siap-siap aja ya. lu kehilangan, iya kan? Lu dikucilkan sama komunitas Yahudi pada masa masanya. sangat awal. Pada masa berkembang, lu bahkan ada produk hukum yang melegalkan bahwa lu itu boleh ditangkap, dipenjarakan. Itu ada dokumennya. Ngomong-ngomong, Gubernur Bitinia namanya Pliny the Younger. Wow. Ya, Pliny the Younger ini kirim surat kepada kaisar. Dia bilang gini, gue bingung. Tolong bantu gue sebagai seorang gubernur. Karena orang-orang Kristen di daerah gue ditangkap hanya karena mereka Kristen. Bukan karena mereka bikin kejahatan. Bukan karena mereka bikin hal yang merusak moral. Mereka tidak mengganggu ketertiban, mereka Kristen. Tapi mereka ditangkap. Kasih tahu gue mesti gimana. Wow. Untuk menunjukkan keadilan. Gak ada jawaban. Jawabannya cuma lakukan apa yang memang Kau pantas. orang-orang suka. Jadi Kristen itu bukan pilihan yang menyenangkan. Nah, di tengah jadi Kristen bukan pilihan yang menyenangkan pada masa itu. Gue yakin orang-orang yang memilih Kristen itu memilih dengan kesungguhan. Betul gak? Memilih dengan idealisme bahwa mengikuti Yesus adalah yang terbaik. Mengikuti Yesus dalam arti apa? Mempunyai karakter, kehidupan, pikiran seperti Yesus. Ajarannya itu yang gue hidupin. Pikirannya itu yang gue hidupin. Hatinya itu yang gue mau. Nah kalau orang-orang Kristen idealnya seperti itu, gue kok yakin ajaran-ajaran yang, yang Dia lagi mencari padanan yang Iya tepat. nih. Yang tidak terlalu Gimana ya, yang biar tidak nggak terlalu kena gue ya, gitu. menyinggung. gini, ajaran yang, gue pakai kata ini aja, ajaran yang menyenangkan telinga manusia, hedonis. Prosperity gospel maksudnya. Nah, Wantung kan tadi kan. Pakai dia Mengikuti selip-selipin hawa hedonis nafsu. lagi tadi. Ada so hedonisnya biar rakyat nih. Hedonis apa ya? Ini baru Googling dulu namanya deh, gitu. retorika kosakata. Itu retorika tuh. Gue bilangin. Yang sebenarnya kalau kita teliti baik-baik, itu tuh cuman pengajaran yang mengeksploitasi keinginan kita, Iya. bukan kehendak Allah. Kok gue melihat yang kayak gitu-gitu tuh harusnya tuh kalau komunitas Kristen itu serius, sungguh-sungguh, maka Harusnya mereka paham nggak akan ya. dengerin. Iya, harusnya paham ya. Iya. Kesannya kayak lagi mau nyembah buat dapet duit Iya. doang gitu. Dan sorry itu saya, memang pada akhirnya dalam perkembangan sejarah gereja kita tahu bahwa banyak pengajar sesat yang kemudian mengambil keuntungan memang. Jadi kejadian kayak gini ini tidak terjadi barusan kok memang. Terjadi sudah dari sepanjang kapan-kapan sejarah tahu, gereja iya. juga. Bahwa ada orang-orang yang memang mengambil keuntungan dari menjadi pengajar-pengajar. mengambil yang- keuntungan. Oh iya. Berarti negatif. Iya, Berarti itu turun-temurun. Turun-temurun maksudnya? Gimana maksudnya? Ya berarti itu sebenarnya adalah dosa yang diturunkan dari zaman dulu sampai sekarang dong. Ya artinya sepanjang catatan manusia sejarah, punya ya. natur dosa, Hmm. maka natur dosa itu akan kemudian bisa mewujud dalam hal yang paling kelihatan rohani juga. Ya gak sih?
Oke. Berarti Berarti kalau pertanyaannya adalah kapan kita harus dengerin dia, jawabannya adalah kita sebagai orang yang mau dengerin itu harusnya punya otak dulu gitu maksudnya untuk bisa nyaring apakah yang dia omongin ini bener. Bahasa sederhananya Tanpa begitu. kita harus mikirin background check dia dulu gitu. Gua rasa gini, Oh, kalau iya, nanti gua kesana. Silakan sorry. dulu, silakan. Jawab dulu. Nanti Kalau gua kesana. kalau ngomongin background check dan sebagainya, mungkin background checknya tuh kita mesti berhikmat ya. Background check tuh apa maksudnya? Apakah background check itu adalah orang tersebut harus suci tiada dosa? Gua rasa enggak ya, Tidak bukan itu juga, background iya. checknya. Oh mungkin lebih ke arah oke kalau lu mau ngomongin rumah tangga jangan mukulin orang gitu maksudnya gitu maksudnya. Nah, lebih ke- background checknya itu kan harus begini. Makanya kan Paulus tuh ada bilang, kalau siapa yang jadi pemimpin penatua gereja. Lah, saya baru mau ke sana, betul. Terusin aja. Ya nanti lu lengkapin lah. Siap, aman. Penatua gereja, nanti lu tuh harusnya apa? Harusnya tuh orang yang bisa memimpin keluarganya. Tidak bercacat tuh. Harusnya orang yang kemudian Suami punya dari satu intinya istri, tuh, ya. ya intinya orang tuh yang punya teladan baik. Benar. Supaya jemaat-jemaat yang masih polos-polos nih punya satu teladan yang baik. Jangan ngikutin perilaku-perilaku yang sesat, yang salah, yang keliru. Artinya Paulus juga mengakui bahwa ketika kekristenan itu berkembang, ada faktor di mana jemaat itu ada yang awam juga bergabung, tapi Yes, kemudian surat, ada pengajar-pengajar pastoral, yang ya. tidak baik gitu, yang kemudian memberikan pengaruh yang buruk. Makanya Paulus bilang penjaga jemaat itu haruslah orang yang punya kualifikasi tertentu itu. Iya. Yang tadi maksud gua tuh gua nggak menampik bahwa bukan berarti siapa sih yang nggak punya dosa, kalau gitu gue berdosa. Ah itu mah udah pasti salah banget gitu kan. Tapi juga pada akhirnya dibutuhkan, menurut gua sih ya, bukan perkara dia pernah bikin sholat atau enggak, tapi apakah betul-betul hidupnya memberikan buah pertobatan. Iya, iya. Gua rasa itu. Iya, iya. Menunjukkan hidup buah pertobatan yang bisa disaksikan, bisa dilihat oleh jemaat, yang bisa dirasakan bahwa pertobatan itu tuh sesuatu yang genuine, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Demi, buat-buat. demi. konten gitu misalnya. Iya. Berarti sebenarnya mereka para pendeta ini boleh berdosa di masa itu dan Di boleh masa lalu ya. Iya, di masa lalu dan boleh kembali jadi gembala lagi dong Kantung sebenarnya. Bukan boleh dong, maksudnya kalimat awal lu jangan, kata-kata lu jangan boleh berdosa dong. Nah, gue suka. Pernah berdosa Pernah maksudnya berdosa. dong. Bukan boleh. Ya kan Seolah-olah. ada yang udah gembala Keren dan bisa. masih melakukan kan ada juga. Itu masih namanya, bukan Itu masih, pernah. ya, Kalau tapi itu. intinya setelah melakukan kesalahan dia harus punya pertobatan total dan dia boleh mengembalakan lagi sebenarnya. Kalau menurut gue ya, pada akhirnya itu masing-masing, gue rasa itu harus case per case. Tidak sesederhana, oh kalau gitu boleh dong. Nah, masalahnya gini, kita harus selalu ingat bahwa Paulus kan selalu bilang prinsipnya tuh di 1 Korintus tuh, batu sandungan. Jangan sampai jadi batu sandungan. Kalau sampai jadi batu sandungan, maka lebih baik lu mundur. Oke. Itu Itu poinnya. harusnya bisa menakar tuh orangnya sendiri tuh harusnya. Iya, Gua iya. rasa bukan cuma orangnya, tapi leadernya juga, Iya, pemimpin-pemimpin juga. Orang terdekatnya dia lah Waduh ya. sayangnya sebenarnya. biasanya paling atas doang lagi udah gak ada leadernya kok. Gak ada validasinya. Siapa yang bilangin? Jadi dia kalau dididik kayaknya cocok deh. Enggak ada yang mau ngomong ini. Tapi kan Kamu dia ada siapa? leadernya, Tuhan Yesus. Oh iya. Tapi Takutnya- jangan-jangan dia jadi Tuhan Yesusnya juga. Iya. Takutnya takutnya dia kan gitu. NPD. Ini berbahaya gak sih nih bicara Takutnya ini? dia NPD. Karena gini ya, kita tuh udah ada di era anak-anak muda tuh Aduh. udah nggak spesial nonton YouTube khotbah siapa gitu. Kita Bener tuh ada sih. di era orang nge-scroll liat pendeta Bener. Lewat-lewat dia aja berhenti kan. gitu. Bener. Beliau memang nggak bisa dipungkiri mahir dalam membuat orang berhenti nge-scroll. cerita-cerita gitu kan lebih seru didengerin. Iya kayak gitu misalnya. Nah, Tapi pernah bisa naik ke neraka kan kalau Antung ya? Apa? Kalau Antung juga bisa minta ke Tuhan untuk dibawa ke neraka sebenarnya bisa terjadi juga tuh ya. Gue udah melihat neraka banyak. Udah melihat. melihat neraka banyak. di mana? Di bumi, di Gue melihat realita neraka. Realita Realitas neraka. Bukan neraka faktual. Tapi neraka realitas. Berarti Jadi kalau Antung gak pernah lihat neraka berarti. Berarti Nggak, gua bermaksud tadi ilmu mau lu ngomong kurang, orang tuh. ilmu lu kurang tuh berarti itu. Kan kita udah pernah bahas ini. Orang neraka. Ternyata gak pernah ke neraka. kalau Antung. Itu maksudnya orang-orang yang kayak beliau tadi itu tuh dia tuh menguasai FYP. Jadi dia salah atau benar kadang-kadang ya orang tuh menarik lihat dia sometimes kayak oke kayaknya dia bener. Tapi sekarang sih dengerin dia lebih aja. peperangannya lebih berat sih kok dibanding Iya. 2-3 tahun kita pas mulai awal-awal Brave Talk ya. Talk. Iya. Karena iya. itu kayaknya masih Dia gereja merajai. per gereja gitu. Iya, Sekarang iya, tuh iya. udah di konten gitu. Iya, iya. Yang lu Iya, dengerin iya. gak ada konteks lengkapnya, cuman 1 menit, 2 Iya. menit. Iya, iya. Lu ya udah langsung aja. Makanya menurut gue pendeta-pendeta yang bener ini harusnya Ikut bertarung. ikut bertarung gitu, putar otak gimana bertarung. caranya. Karena menurut gua itu tanggung jawab lu sih. Iya, buat
bener. buat gua ya. Salah itu satu yang tanggung jawab lu. gua patut jadi contoh adalah si Jason Irwan kemarin yang pencipta lagunya apa Apa kemarin? sentuh hatiku. Avenger. Kenapa sentuh hatiku? Teret, masa gitu. Iya Jason ya. Ya, dia tuh mencoba untuk ngeblend ke musik yang lagi populer sekarang, tapi menanamkan ada nilai Kristus di situ. Dia bikin hipdut sekarang. Karena lagi rame hipdut kan. Dibikin hipdut juga, tapi dengan lirik-lirik. Hip hop dangdut. Iya, Yes, hip hop dangdut. Nggak Jadi kena, di- nggak nggak kena lu, kena. nggak kena. Kalau umur udah agak banyak Kalau emang udah lawannya susah dolitan, kena. jadi nggak kena lu. Iya. Nah, dia ini Lu sibuk mau observasi dia tuh. apa yang nggak dengerin hipdut? Lu nggak pernah denger malam chaos ini nggak pernah denger kan lu kan? Enggak. Gila sih lu. Gila sih. Maksud gue itu Iya, kan iya. adalah hal yang suatu saat bisa aja masuk kuping lu, tapi nggak lu denger juga ya. Nah, dia itu mencoba Oke, mencoba benar. untuk ngeblend ke apa yang populer gitu loh. Iya. Karena bagaimanapun juga kita menjangkau anak-anak muda, anak-anak remaja, itu caranya kita harus nyamperin Karena menurut gue nih mediumnya Kuantum gitu nih loh. live stream lu sekarang mungkin yang nonton tuh mungkin orang-orangnya tuh udah lumayan mature gitu. Mungkin Iya. udah Iya. 25-30-an Iya, gitu. iya, iya. Nah, anak-anak Lebih. muda ini yang kognitifnya masih belum bertumbuh dengan sempurna. Iya, yang motoriknya itu masih- semuanya ada di TikTok, di Nah. Shorts dan kawan-kawan itu. Itu. Menurut gue mereka lah yang sekarang harus lu selamatkan. Enggak, bukan gua penyelamatnya. Memang lu bukan penyelamat. Tapi obrolan kalian menyadarkan gua satu hal bahwa iya. Itu tanggung jawab lu berdua itu. Iya sih. Sebagai Iya, pengajar betul jangan juga. enak-enak di comfort zone gitu dong. Lo enak Nah, mati. Malah dimarahin. Podcast doang. Malah dimarahin kita. Ini lu cuman khotbah-khotbah tiap Malah minggu doang. dimarahin kita. Ya, lu lawan dong. Masa kita ikhlas mulu hidup ini kan? Aneh banget. Kelihatannya impactful kelihatannya. Tapi Iya. sebenarnya nggak terlalu impact sebenarnya. Itulah kita harus berperang di TikTok. Gue minta lu sebetulnya. berdua untuk itu bertanggung jawab sih dalam peperangan ini sih. Kalau enggak kita semua dianggap seperti tadi tuh. Kristen ini Apa? aneh. Aneh. Aneh kenapa? Ya kan biji sesawi mindahin gunung. Coba lihat kalau agama yang lain baca. Apaan sih ini? Ini pantun ya? Gitu pasti jawabannya. Ya apaan sih? Iman biji sesawi memindahkan gunung. Cakep. Gitu ntar. Karena dia nggak ngerti konteksnya. Aneh Ini bener. tugas-tugas Anda sebetulnya. Tugas lu sih kok. Atau gue punya ide. Lu samperin aja orang itu yang bermasalah itu. Ah. Lu ajak dia tandem. Lu kan bisa nih berhentiin jadi FYP nih. Nah lu ajarin gua. Bagai gantinya gua akan Gue ajarin bimbing lu ilmu yang bener. Iya, ilmu Udah yang bener. jadi nanti gue gak usah bikin TikTok dah. Lu aja bikin karena lu udah bener. Iya. Gila dah. Ide saya. Bagus Habis juga tuh ya. kadang-kadang gue kadang-kadang suka kesel sama hamba-hambanya ini kayak kita tuh udah gini aja, ntar Tuhan lah yang ngurusin lah itu segala macam. Tapi kan harusnya kita kan ikut bertarung dong dalam battle ini. Iya. Kayak Tapi gue berpikir skenario yang lain. Coba. Gue berpikir Coba. skenario yang lain bahwa kadang tuh gue suka memimpikan ya bahwa gue berharap Kristen itu tidak pernah banyak. Oke. karena Dan gue berharap Kristen itu tidak pernah melembaga. biar apa? Biar surga Tadinya. lega. Biar surga lega. Apa ini skenario ideal lu menurut lu? Ya gue cuman berpikir pada multiverse yang berbeda aja gitu loh. Berpikir pada skenario berbeda bahwa biarlah Kristen itu tidak pernah menarik secara takaran dunia bahwa keren gue pakai kalung salib gitu ya, atau wah keren gue lagi ke gereja, nggak gitu. Tapi Kristen itu sesuatu yang bahkan kalau perlu bisa jadi adalah sesuatu yang sangat amat tidak menyenangkan. Ya itu tadi skenario seperti gereja mula-mula dipersekusi mungkin, harganya terlalu besar untuk dibayar. Filtrasinya tinggi Filternya jadinya. tuh terlalu tinggi sehingga apa? Sehingga orang-orang Kristen itu benar-benar orang-orang yang memang tersaring luar biasa heavy gitu. Wah kalau sekarang romantisme kok masalahnya. Iya. Romantisme. Gue setuju sih, itu kata bagus. Jadi sekarang Kristen itu udah diromantisasi terlalu Iya juga. berlebihan gitu ya. Ya udah tuh udah tahu bukannya ikut berantem malah di YouTube doang. Iya. Itu juga udah usaha loh, Anak-anak padahal. muda Udah itu. usaha loh. Minimal ya bikin konten lagi ibadah jadi Viking itu tuh. Lihat gak? Ada lagi. Ah, lihat gak? Iya ada Gak lagi. kena kan, gak Ada, kena kan. ada. Makanya jangan main di longfor mulu. Anda harus Udah gak lihat. zaman. Di mana? Di Bandung. aduh Ada lupa lagi Bandung. di Bandung Bandung. ya. Ada satu gereja yang Halan, meniru Halan. Halan. Jadi Lagi seru aja kali. Ada ini. Iya, Iya, iya. tidak Itu, pas kebaktian dong, Mas Mungkin biar seru aja. Andre. Halan juga Katolik mungkin. Dia tahu maksud gua. Anda kan baru lihat cuplik. Lo harus Apakah lihat suasana itu konteks dibikin dong. tuh ngapain? Atau buat Siapa ice tahu breaking. dia lagi nobar di gereja. Iya lagi siapa tahu bukan Bener. ibadah. lagi Beli lisensi nobar. FIFA Iya. mungkin ya kan. Tapi gue sangat berharap para karena kalau lu lihat kan lawan-lawan lu, enemies lu tuh banyak banget main di shorts tuh. Ya. Di shorts, di TikTok tuh banyak tuh Kuantum.
belum ada satupun perlawanan dari kubu lu nih. Kubu kita sih. Kalau lu kan kesannya sendiri banget gitu ya. Enggak, karena kan dia tuh dari kubu yang ono banyak yang Udah banyak. ngecop-copin. Iya, dicop-copin tuh. Nah kalau yang Anda nih belum ada. Belum. Nah kami sekarang mau nawarin agency. Jadi belok begitu ya. Tapi serius, in a serious talk menurut gua butuh para pejuang-pejuang tuh untuk meluruskan banyak romantisasi yang berlebihan menurut gua terkait dengan Kristen. Bukan untuk melawan oposisi ya, tapi buat Iya, gua iya. justru untuk meluruskan rumah dalamnya dulu nih justru. Benar. Interiornya yang belum beres sebenarnya. Waduh. Nah, Bukan tertarik nggak? eksteriornya. Karena kemarin kita ngobrol sama Jason Irwan ngomong gini, saya tuh nggak ngurusin gereja-gereja yang pemimpinnya kayak gimana kan itu urusan Tuhan yang balas. Ya kita tangannya Tuhan, kita Lu yang ikhlas balas. ya lu aja. Tenang Maksud gua sih gak ikhlas. Gua. Ya, saya sih kalau Kita bisa pakai kata-kata fight. yang sama dong. Kita tuh nggak ngurus yang gitu-gitu. Biar nanti Oh Tuhan nggak balas. bisa karena Lihat tangannya Tuhan. Anda berdua mentor kami. Ah. Kami kan ikutin aja cara bermain mentor Iya. dong. Maksud gua fighter Jadi- gini masa ngomong kayak gitu malu kali kuantum. Jadi setelah ini kita nggak mau tahu Ini malah harus diajar-ajarin. kita harus melihat ada TikTok Andre Tunggal ya. Andre ada TikTok Ferianto. Andreas Ferianto, Andre to Inspire. Iya, untuk melawan romantisasi Kayaknya bahwa juga- Kristen tuh sesungguhnya ini gitu. Kayaknya namanya juga harus diganti deh. Andre to Iya, ya. Inspire is too old. Too old ya. Sih, menurut gua Ganti apa ide lu terlalu coba? manis. Apa ide lu apa coba? Andre Dangdut. aduh. Tua juga. Nama Tua biasa juga. aja kali ya. Tua, iya. Nama biasa aja. ya. Andres Ferianto sih Nama oke. biasa Andres aja. Ferianto oke sih. Andres Kalau Ferianto Andre Tunggal oke. ini udah tegas nih menurut Iya, gua. Andres Ferianto masih kedengaran kayak dirut-dirut BCA gitu lah. Masih ada hawa-hawa gitu lah. Daripada Andres Ferianto kayak to Inspire tuh kayaknya jangan deh. Enggak sih jujur Enggak ya. semua orang terinspirasi kok Andre. Iya. Iya juga sih. Orang scroll anak muda lihat nama tuh Inspire, siapa lu? Mau Inspire gua lu gitu ntar. Iya, gue juga sempat merenungkan hal yang sama. Ini kayaknya Iya, apa makasih namanya Ko Andre, tepat. begitu. Ya. Kita ganti aja lah. Apa tadi itu gua ngomong sih. apa kok? Hah? Tadi soal penunjukan pendeta. Tadi gue catat sempat ke pemilihan pendeta. Ya itu lagi-lagi bingung ya. Setiap institusi itu berbeda-beda. Tapi kan lagi-lagi sebenarnya Bahkan sorry, cuman mau nambahin aja. Bahkan tanpa institusi pun dia udah bikin dirinya jadi pendeta. Iya. Itu masalahnya. berarti Lanjut antidotnya berarti adalah Serius? ada dua nih. Kalau yang pertama yang ada institusinya, sebenarnya di Alkitab sendiri kan ngomong kayak tadi gue sempat melengkapi ayatnya. Tadi gue buka-buka nih, gue cari ayatnya, gue catat di mana. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 3 bab ini. Jadi sebenarnya dalam urusan pelayanan kalau ditanya apakah semua orang boleh melayani di dalam karunianya, namanya sudah diselamatkan dan ingin melayani di dalam karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan, melayani tentu yes. Tapi untuk urusan pemimpin berbicara apalagi bro ya, Alkitab pun punya standarnya man. Jadi bukan sekedar ya kita punya standar, punya. Makanya Paulus tuh tadi bro udah jelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya di dalam surat pastoralnya Paulus. Makanya ditulis di Timotius kan, pendidik jemaat haruslah tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar, bukan peminum, dan all the way dikasih kriteria itu. Jadi untuk sampai ke titik itu, apalagi yang berurusan dengan orang yang tadi gue juga setuju kata Bro Andre, ada kan jemaat-jemaat yang masih polos-polos, yang rentan. Posisi-posisi ini nggak sembarangan gitu. Jadi kalau tanya orang bilangnya ini bebas melayani yang mana ya, tapi untuk ini kriterianya ada. Itu maksud gue mau nambahin di situ tadi. Itu satu. Dari antidot sebaliknya, selain misalkan kita berbicara juga, gue mendoakan berulang-ulang kan katanya di sini, Brave Talk tujuannya apa? Kita mengedukasi orang-orang. Tujuannya ya semoga nanti bisa muncul kayak jemaat-jemaat Berea. Jemaat Berea itu setiap ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, Alkitab mencatat pulang di rumah diuji lagi. Ya. Sesuai firman Tuhan gak ini? Ya. Jadi antidotnya juga dari orang-orang itu sendiri. Maka tadi Bro Andri bilang ya orang-orangnya juga harus diedukasi. Kalau mereka juga udah tahu ini barang palsu, ini barang asli. Begitu ini udah gak ada yang ngikutin lagi. Selesai pelayanan quote unquote si palsu ini. Nah itu ngerti sendiri, jawab sendiri. Makanya dikerjain lah. Kalau udah kayak gitu. bikin. Udah ngerti cuma khotbah di mari, ya kan? Iya. Maksud gua. Anda lupa sih cuma 60 orang. Iya. Harus ingat, lu di YouTube nih kok. Sekarang udah mulai kita tuh kan udah mulai ke boomer-boomeran ya. Iya. Gak bisa lo benerin. Lu tuh gak bisa benerin kita. Kita tuh udah stay sama suka-suka kita aja. Ya ampun, Yang bisa lo benerin adalah mereka-mereka yang ada di Yang TikTok ini. kecil-kecil. Lu kalau lihat Brave Talk Kami tuh sudah stay. Gue rasa boomer-boomer yang di Mega Church itu tidak akan berubah dan tidak akan berpikir berbeda. Iya. Menurut gua dia akan Anak-anak- stay. Anak-anak ini yang harusnya Iya. dididik nih. Bagaimana Anda nih ya? Jadi kita yang Sudah cukup itu live stream pakai baju bola lagi kamu ya. Kamu udah harus keluar. Karena long form sekarang lagi susah banget kok. Lu
sekarang aja views Tapi berapa. kalau Ko Andre Tunggal menurut gue masih konsisten viewsnya. Tapi gue tahu bahwa penontonnya tuh ya emang Itu- penonton itu itu aja aja, yang kan? solid sama dia aja. Iya. Ya memang lagi panas juga gitu kayaknya. Iya. Berantem apa lagi nih Iya. gitu. Kalau nggak berantem lagi dong Andre. Nah masalah racunnya tidak ada di long form kan Antung. Racunnya ada di Short form. content ini. Bener. Menurut gue. Jadi mari Itu kan kita temukan mereka itu semua kan ada di short form itu. silakan Anda berjuang ya. ya. Tuhan kasih karunia ke Ko Andre Tunggal kan saya dengar ini ya. Menurut saya, Bisa. kan dengar atau nggak dengar kalian nggak bisa ngejudge saya. Iya juga kurang. sih. Gue berasa dikorbanin nih. Iya ya kita kayak diutus. Lu berasa dikorbanin tapi bukan in term of negatif dikorbanin apa bukan, tapi gue rasa Ini teguran dari Tuhan. Yes. Asik. Tuhan ngomong sama kita ini. Iya. Sorry. Ya. Oh iya Tuhan ya. Oke. jadi ini Itu. PDP Aldo sama PD Emmanuel. Iya sih. Iya makanya. Oke. Soalnya kalau kita yang ngajar kan so asik. Siapa lu? Tau apa? Tau Kristen gitu. Kalau yang enak kan. Kalau Peran- Anda peran cocok kalian. ya silakan ya. Iya. Jadi tolong ntar kalau bikin Siapa? TikTok ya. Siapa? Stop. Jangan scroll dulu gitu. Oh iya. Gitu bikinnya. Gitu ya. Gila. Gitu ya. Ih gila. Tuhan Yesus tuh disalib loh Ko Andre Tunggal loh. Dia pikul salib jauh itu. Anda cuman kayak stop gitu doang yang nggak mau. Maksudnya. Lo. Tuhan Yesus lo nggak pakai baju lo disalib lo. Gitu loh dia nggak malu loh. Demi menebus kita semua. Aduh sampai Sekarang sakit pipi gue ya. Ini plot twist. tugasnya Ko Antung ya. Lu ngebahas film plot twist lah ini. Gila. Ya ini. Tapi gue berharap dua kakak terbesar kita ini. Iya, yang Take. kita ini yang memulai Brave Talk juga bersama kita dan ngasih banyak insight pada masa itu. Gue berharap mereka bisa berjuang di tempat yang lebih mudah sekarang. Ya. Semoga diterima Semoga juga bisa diterima ya di bukan di sisinya tapi di yang lebih muda daripada lebih kita. muda daripada kita. At least Ya. umur 15 udah mulai menuju 20. Iya. Itu kan lagi di nurture di sekolah minggunya tuh Ya, menurut gua. benar. Youth-youthnya tuh. Nah, itu yang harus dibenerin dari youth itu menurutku. Jadi Anda adalah senjata rahasia dari orang tua yang tidak bertanggung jawab dan memberikan gadget kepada anak-anaknya. Yes. Jadi itu Dan melihat romantisasi bahwa doa itu hanya meminta bukan bersyukur. dalam Gitu. sedap. Tapi semoga obrolan ini memberkati jadi reuni kecil juga. Iya, Karena iya, Pantung iya. belum pernah ke studio yang baru ini juga. Sudah lama. Thank you ngobrol sama anyway, dia. thank you. Iya. Ya, dan kalau misalnya teman-teman tadi nonton dan ada bagian-bagian yang tercop-cop, terpotong-potong gitu kan, itu Anda ada di bisa membership dengarkan itu. membership full version di sana. Silakan berlangganan yang paketnya tengah kalau mau nonton. Kalau mau support doang, Ada yang pilihan pinggir. paket lu ya yang tengah. Ada, paket tengah yang mirip persembahan, mirip perpuluhan. Gue lupa namanya Kalau apa. buah sulung itu yang paling atas. Iya, pokoknya yang 100.000 lah baru bisa nonton. Ya. Pokoknya semoga ini bisa nge-clearin, ngasih perspektif lain terkait dengan biji sesawi dan gunung itu. Tapi kalau lu mau dengerin Ko Andre Tunggal lebih banyak, dia ada di YouTube. Ya, namanya bisa Gereja dicek 360. aja. Ada Andre Tunggal, ada Gereja 360. Oh, ada 2 channel ya? Ada lah Oh, dia. ada 2 ada channel. channel. Makanya channel bikin 2, short formnya nggak ada. Ngajarinnya dia lagi dia ini. Market saturasinya nih udah rendah ini Ko Andre Tunggal nih. Dre. Oh, baby boomer ini memang norak di situ-situ aja. Aduh Gitu. Tuhan Yesus. Tapi udah, itu dia. Ya, 2 kapten kita yang sudah berkumpul hari ini. Terima kasih Ko Andre Tunggal dan terima kasih Ko Andreas Ferianto. Terima kasih. Thank you. God bless. Sampai Thank you jumpa semua, thank di you. video Sampai berikutnya. jumpa. God bless teman-teman. God bless Indonesia.